Segala kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga yang berkenan menolong dan memberkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, itu semua karena belas kasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan untuk mempersembahkan pujian pengagungan kepadamu. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu Bapa, dan kini saatnya berbicara kepada setiap hati kami. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur bagi benih firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan pesan Tuhan hari ini, dan seluruh umat-Mu diberkati, diberi kemampuan memahami apa yang mereka dengar. Dan setiap kami dikaruniakan kemampuan yang sama untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Sesuai dengan tema besar gereja kita untuk bulan ini, yaitu dimensi yang baru dari Natal. Maka hari ini saudara-saudara, salah satu segi dimensi yang baru yang dikerjakan, dilakukan oleh Kristus pada kelahirannya atau kedatangan yang pertama adalah membawa perubahan. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan berjudul Yesus datang untuk membawa perubahan. Ya, minta tolong ya multimedia aja. Apakan ya? Ya. Saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya akan ajak saudara baca ayat ini dengan cepat, ayat 1 sampai 17. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Abinadab, Abinadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakkan Rehabeam. Rehabeam memperanakkan Abia. Abia memperanakkan Asa. Asa memperanakkan Yosafat. Yosafat memperanakkan Yoram. Yoram memperanakkan Uzia. Uzia memperanakkan Yotam. Yotam memperanakkan Ahaz. Ahaz memperanakkan Hizkia. Ayat 10. Hizkia memperanakkan Manasye. Manasye memperanakkan Amon. Amon memperanakkan Yosia. Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Shealtiel, Shealtiel memperanakkan Yerubabel. Yerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Eliakim, Eliakim memperanakkan Azor, Azor memperanakkan Zadok, Zadok memperanakkan Akim, Akim memperanakkan Eliud. Eliud memperanakkan Eliezer, Eliezer memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud.
14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Amin. Ya, barangkali ada di antara kita sedikit ngantuk baca ini. Baca yang kita ikut tadi, yang baca tadi. Atau berkata, apa mau dibaca? Karena yang kita baca itu hanya nama. Nama, dan nama. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, memang sekilas bisa saja saudara tidak tertarik. Tapi kalau kita belajar merendahkan hati untuk merenungkan, memahami perikop ini, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan menemukan kebenaran-kebenaran yang begitu luar biasa dari apa yang kita baca tadi. Memang perikop ini diberi judul silsilah Yesus Kristus. Itulah judul perikopnya. Berbicara mengenai silsilah, dalam silsilah Yahudi, dengar. Atau silsilah asal usul Yahudi. Simak baik ya. Maka saudara-saudara, nama wanita itu sama sekali tidak pernah disebut. Kalau Anda, saudara orang Batak khususnya yang ada di sini, tahu itu silsilah. Kalau belum pernah tahu orang Batak, nanti pulang tanya. Atau pernahkah wanita orang Batak yang ada di sini bertanya, kenapa namaku tidak ada di silsilah kita? Misalnya, saya punya adik perempuan beberapa. Di dalam silsilah kami itu tidak ada nama dia. Tapi saya punya adik laki-laki nomor 2. Kami hanya ada 2 laki-laki. Nama dia, nama saya ada di silsilah itu. Nama adik saya yang perempuan itu tidak ada di situ. Nah, lama-lama saya mikir mungkin orang Batak juga belajar dari bangsa Yahudi mengenai silsilah. Makanya namanya tidak ada di situ. Nah, oke. Jadi kembali kepada teks ini. Asal usul orang Yahudi dalam silsilah mereka sama sekali tidak terdapat nama wanita. Oke ya. Tetapi dalam silsilah Yesus atau Tuhan Yesus yang kita baca tadi, terdapat nama-nama wanita. Padahal saudara-saudara, dalam budaya Yahudi, wanita itu tidak punya hak. Ya, harus dipahami di situ dulu. Wanita tidak punya hak. Maka saudara-saudara tidak heran orang Yahudi laki-laki sering mereka menaikkan doa kepada Tuhan, doa syukur yang berbunyi, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena aku diciptakan laki-laki bukan wanita. Sampai segitunya berdoanya. Nah saudara-saudara, wanita pada masa itu dianggap bukan sebagai pribadi. Waduh, bukan dianggap sebagai pribadi tetapi sesuatu. Nah saudaraku yang terkasih dalam Kristus, munculnya nama-nama wanita dalam silsilah asal usul Tuhan Yesus. Oke ya, nangkap ya. Sekali lagi, munculnya nama-nama wanita dalam silsilah Tuhan Yesus. Itu merupakan suatu gejala yang luar biasa. Yang sangat mengherankan. Yang sangat juga menghebohkan pada masa itu. Maka dari itu saya mau katakan hari ini. Kelahiran Kristus. Mulai dari silsilah yang disebut sampai lahirnya dia. Ternyata sudah nampak akan adanya sebuah dimensi yang baru.
Sebuah perubahan tatanan yang baru yang akan terjadi. Juga saudara-saudara, selain mencantumkan nama wanita dalam silsilah ini yang tidak lazim, ternyata kita juga mendapati ada beberapa wanita yang masuk dalam silsilah Yesus. Yang profesinya saudara-saudara bukan wanita baik-baik. Oke. Sekali lagi, mungkin kalau wanita-wanita yang baik terhormat dimasukkan dalam silsilah ini, orang lain berkata, ya itu karena dia baik, karena ada jasanya, karena dia hebat. Tapi kalau kembali kepada apa yang saudara baca tadi, di sana kita menemukan justru ada wanita-wanita yang profesinya tidak baik, tapi dia masuk di situ. Sebutlah pertama yang bernama Tamar. Tamar itu menurut Kejadian pasal 38 adalah seorang wanita pemikat atau wanita pelacur. Oke ya Bapak Ibu. Juga ada namanya Batseba ibu Salomo. Itu adalah wanita pemikat hati Daud yang akhirnya membuat Daud terlibat dalam tindakan pelacuran. Dengan kata lain saudara-saudara, dalam silsilah daripada Kristus yang dicatat dalam Injil Matius menunjukkan bahwa apa yang disebut dengan disharmonis sekarang harus diubah, bahkan ditiadakan untuk menemukan dimensi yang baru, harmonis. Oke. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nama yang lain juga disebutkan adalah Rahab. Menurut kitab Yosua, Rahab itu adalah juga seorang pelacur dari Yeriko. Kemudian kita menemukan tadi dalam pembacaan itu yang bernama Rut. Memang Rut bukan wanita pelacur. Rut itu orang baik, tapi persoalannya itu masalah suku. Kok bisa dia masuk suku lain di silsilah itu? Kan heran, aneh Pak. Misalnya silsilahnya Pak Ben-Hur Silitonga, masuk saya. Marganya saja sudah beda. Beliau Silitonga, saya Simanulang. Persamaannya hanya apa? Si di depan. Sisi, Silitonga, Simanulang gitu ya. Kok bisa masuk? Dia kan protes. Kenapa dimasukkan marga lain ada di situ? Saudara, perhatikan baik. Jadi sebenarnya kalau kita simak ini luar biasa. Ruth itu bukan seorang wanita Yahudi. Tapi ia adalah seorang wanita Moab. Nah saudara-saudara, apa persoalan orang Yahudi dengan wanita Moab ini? Dalam Ulangan pasal 23 ayat yang ketiga dijelaskan. Seorang Amon atau seorang Moab itu Ruth, jangan masuk jemaah Tuhan. Jangan masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun, waduh sampai 10. Tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Sampai kapan? Selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, Ruth itu sebenarnya termasuk orang asing yang justru dibenci oleh orang Yahudi. Sudah dibenci, tapi sekarang dalam silsilah Yesus, wanita yang asing ini masuk dicantumkan dalam silsilah itu. Oke, saya ulang ya. Tidak lazim nama wanita masuk dalam silsilah, satu. Yang kedua, wanita yang dimasukkan di sini atau yang dicantumkan di situ, ternyata yang kedua adalah juga ada wanita-wanita yang berprofesi tidak baik. Ketiga, ada wanita yang sukunya atau asal usulnya berbeda.
Yang harusnya masuk di Yahudi itu ya orang Yahudi. Tapi ini masuk suku lain. Siapa itu? Moab. Sementara Moab dengan orang Yahudi itu adalah dua suku yang saling membenci. Tapi justru itu bisa masuk. Hanya ada di dalam silsilah Tuhan Yesus. Oke, lalu sekarang apa yang mau kita teladani dari kisah ini? Apa yang harus kita renungkan? Nah, setelah kita memahami kebenaran-kebenaran di awal itu, Bapak Ibu Saudara, maka ketika kita berbicara mengenai Yesus yang datang membawa perubahan. Perubahan apakah yang Yesus bawa? Yang pertama. Perubahan yang pertama adalah halangan atau tembok pemisah antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Non-Yahudi itu Moab. Oke ya, Bapak Ibu jelas ya sampai di sini ya. Oke, saya ulang. Tembok pemisah antara orang Yahudi. Ini silsilah orang Yahudi. Dan non-Yahudi, sekarang ada non-Yahudi di dalamnya, salah satunya Moab, itu Rut. Yang tadinya saling bersengketa, saling bermusuhan. Dengar baik kabar baik hari ini. Itu hanya diubah setelah Kristus lahir. Berarti dimensi yang baru yang dilakukan oleh Yesus pada kedatangannya yang pertama, Natal yang pertama adalah dihilangkannya tembok pemisah. Dihilangkannya, dihancurkannya ada penghalang yang memisahkan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi yaitu Moab. Itu sekarang ditiadakan. Rahab wanita pelacur dari Yeriko. Rut dari Moab. Tetapi mereka mendapat tempat yang baik. Perhatikan baik. Mendapat tempat yang baik dalam silsilah asal usul Kristus. Saudara-saudara, kebenaran ini mau mengingatkan kita, mengajar kita kebenaran yang luar biasa. Bahwa di dalam Kristus, haleluya, jangan dengar sambil ngantuk. Di dalam Kristus tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Di dalam Kristus. Di dalam Kristus tidak ada orang Batak. Tidak ada orang Chinese, tidak ada orang Nias dan lain sebagainya. Suku, di dalam Kristus kita sama. Suatu saat kelak Tuhan tidak akan tanya Anda dari suku mana. Tidak akan pernah ada itu. Tapi persoalannya adalah dari suku manapun kita datang. Apakah kita percaya mengasihi Kristus? Itulah yang utama. Dengan kata lain saudara-saudara, kasih Allah adalah untuk semua orang. Lagu sekolah minggu sangat baik, menarik. Lagu sekolah minggu berkata begini, Yesus cinta segala bangsa, segala bangsa di dunia. Itu anak-anak yang nyanyi. Tapi kalau Bapak Ibu pun rindu, nanti WL tolong nyanyikan lagu itu. Sampai disebut di situ warna. Kuning, hijau, dan biru, semua cinta Tuhan. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Sebelumnya bagaimana? Ada pemisahan, bro. Tapi setelah Kristus, tembok pemisah itu ditiadakan. Saudara-saudara, inilah sisi baru, dimensi yang baru dari Natal pertama.
Kedua, hal yang kedua saudara-saudara, perubahan yang Yesus bawa, perubahan yang Yesus lakukan adalah halangan atau tembok pemisah antara laki-laki dan wanita ditiadakan, dihilangkan. Kenapa sampai kita berpikir demikian? Di awal tadi saya sudah bilang bahwa dalam silsilah orang Yahudi tidak pernah dicantumkan nama wanita, bro. Tidak pernah, tidak masuk hitungan. Wanita-wanita itu tidak dianggap sebagai pribadi, hanya dianggap sebagai pelengkap saja. Kasihan sekali. Tidak boleh dicantumkan itu. Dan orang Batak pun sampai hari ini tidak pernah mencantumkan nama wanita dalam silsilahnya. Tolong angkat tangan yang orang Batak dulu, biar saya tes. Yang laki-laki, oke. Ada abang yang marga apa Pak? Sitorus. Bapak pernah lihat silsilah Sitorus ya? Ada nama Ito Bapak di silsilah itu. Itonya. Atau ya itu kakak atau adik perempuan. Gak ada kan? Kenapa tidak ada? Apakah itu bukan anaknya bapak kita? Anaknya. Ada aktanya? Ada. Benaran anaknya? Benaran. Tapi tidak dimasukkan. Saya tidak berani bilang orang Yahudi meniru orang Batak. Tapi orang Batak meniru orang Yahudi bisa. Gak mungkin orang Yahudi belajar sama orang Batak. Orang Batak yang belajar dari orang Yahudi. Nah saudara-saudara. Tapi baca baik-baik, tadi kita sudah baca. Dalam silsilah Yesus. Ditemukan. Nama wanita dan nama laki-laki. Ini sesuatu yang tidak biasa. Tapi dalam silsilah Yesus nama-nama itu muncul. Berarti perbedaan antara laki-laki dan wanita itu dihapuskan. Harus kita akui sampai sekarang ada gereja-gereja sinode tertentu. Yang tidak memberikan ruang, tidak memberikan kesempatan untuk wanita untuk melayani apalagi pelayanan mimbar seperti ini. Wah, tidak boleh. Jadi WL dan singers yang tadi itu, wah gak boleh harusnya. Tapi kok di gereja ini kok dibuat ya. Harusnya gak boleh, laki-laki aja. Ada gereja yang lakukan itu? Ada. Lalu kenapa kita memberikan kebebasan, memberikan kesempatan bagi mereka? Ini dasarnya. Dan harus kita akui, bapak-bapak, para pria yang hadir di sini. Harus kita akui. Sekarang ini banyak wanita yang dipakai oleh Tuhan. Jauh lebih hebat, lebih luar biasa dari seorang pria. Oh, haleluya. Luar biasa. Jadi pria sekarang tidak boleh bilang, aku yang paling hebat. Tidak. Wanita banyak yang paling hebat sekarang dipakai Tuhan luar biasa. Dan worship leader, singers hari ini wanita semua. Tadi pagi pemain musik masih ada wanitanya. Hari ini pria semua. Di belakang sana dicampur. Ada yang pria, ada yang wanita. Tapi herannya kenapa di setiap gereja wanita paling banyak hadir. Mungkinkah karena itu kesadaran ketakutan itu enggak tahu. Kan hampir semua loh Pak. Di sini juga coba kalau dihitung ini. Pasti wanitanya lebih banyak. Di gereja yang saya layani juga selalu begitu. Selalu lebih banyak wanita yang hadir. Prianya entah kemana. Padahal nama dia pertama disebut dalam silsilah. Berarti merekalah yang merespon, mengaminkan firman dengan baik. Haleluya. Dan jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, laki-laki dan wanita itu sama-sama penting dalam rencana Allah. Amin, ibu-ibu. Ibu, Bu, wanita, engkau sama
penting dengan pria di hadapan Allah. Pria-pria yang hadir di sini hari ini tidak boleh lagi merasa dirinya lebih hebat. Karena wanita pun di hadapan Allah itu sama. Dipakai Tuhan luar biasa. Diselamatkan, Kristus juga mati. Bukan hanya untuk pria. Tapi Alkitab berkata dalam Injil Yohanes pasal yang ke-3:16. Tidak ada disebut di situ pria atau wanita. Semua orang yang percaya kepada Dia beroleh keselamatan. Inilah dimensi. Inilah satu perubahan yang luar biasa yang dilakukan oleh Kristus ketika Dia datang. Andai kata Natal tidak pernah ada, maka wanita sampai hari ini tidak akan pernah diperhitungkan. Jadi bersyukurlah di hari Natal ini bahwa ternyata kita sama-sama di hadapan Allah. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang ketiga terakhir. Perubahan. Dimensi yang ketiga. Dimensi yang baru. Yang Kristus lakukan adalah tembok pemisah, penghalang. Antara orang-orang suci dan orang berdosa. Itu dihilangkan. Kenapa kita sampai berkesimpulan seperti itu? Tadi di awal saya sudah sebutkan di sini bukan hanya wanita, tapi wanita-wanita pelacur, wanita-wanita berdosa masuk dalam silsilah Kristus. Itu mau menunjukkan bahwa dalam silsilah Kristus ada orang baik, ada orang berdosa, ada orang yang tidak layak, tapi dilayakkan. Dan itu hanya ada dalam silsilah Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Di awal tadi kita sudah menyebut ada beberapa nama wanita yang disebutkan. Dan mereka itu adalah orang berdosa disebut sebagai pelacur. Tapi kita harus tahu hari ini. Jangan pernah engkau merasa lebih hebat, lebih rohani daripada orang lain. Engkau berkata engkau tidak boleh, engkau tidak layak. Kamu di halaman, aku saja yang boleh masuk dalam ruang Maha Kudus Allah. No. Karena Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar. Tapi memanggil mereka juga yang tidak benar. Saya paling senang dengan istilah teologi yang disebut dengan pembenaran. Atau dibenarkan. Ayo, adakah di antara Bapak Ibu yang hadir di sini berprofesi sebagai guru? Boleh angkat tangan. Guru. Guru TK, guru SD, guru sekolah minggu. Enggak ada juga, ini enggak ada guru. Oke, enggak apa-apa kalau tidak ada yang berprofesi sebagai guru. Siapa pernah menjadi murid? Enggak ada juga. Oke Pak, pernah jadi murid. Bapak Ibu pernah kita mendapat tugas atau ujian yang modelnya essay test. Essay itu ya, menjawab. Lalu saudara setelah terima hasilnya, saudara cocokkan dengan textbook. Ya, sedikit sekali yang dia nyambung dengan yang seharusnya. Tapi ibu itu, guru itu membenarkannya. Harusnya kalau misalnya benar dikasih 10, harusnya ini cocoknya nilai 5. 5 lagi belum. Tapi saudara lihat, ya dibuat 10. Padahal belum sempurna. Itu namanya dibenarkan. Perlukah dibenarkan kalau sudah benar? Tidak perlu. Kenapa ada istilah dibenarkan atau pembenaran? Karena manusia itu tidak akan pernah bisa menjadi benar dengan usahanya sendiri. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan. Jadi saudara-saudara, di gereja ini sebagai orang percaya kita tidak ada kelompok-kelompok yang berkata, ini orang Maha Kudus. Kelompok B agak kudus. Kelompok C najis.
Lalu di gereja dibuat khusus yang di tengah 1, 2, 3, 4 orang maha kudus. Di seberang sana orang kudus. Dan orang yang dekat dengan pintu sana adalah mereka orang yang najis. Kalau dibuat seperti itu, beranikah saudara datang ke gereja? Tidak akan pernah berani. Dan kalaupun datang ke gereja, dia akan berusaha, walaupun dia sadar dirinya orang berdosa, dia akan cari di tengah. Supaya orang berkata, ini orang maha kudus. Tetapi puji Tuhan, bagi saya ini sesuatu yang luar biasa. Bukan biasa. Apa jadinya, apa nasib kita? Andai kata Tuhan buat seperti itu. Maka tidak seorang pun di antara kita yang bisa berhak menjadi hamba Tuhan. Pendeta sekalipun tidak akan pernah bisa. Saya tidak pernah bisa jadi hamba Tuhan. Saya tidak layak. Tadi pagi juga saya bilang. Saya merasa saya belum seperti pribadi yang diinginkan Tuhan sepenuhnya. Belum. Sekali lagi saya sadar belum menjadi pribadi yang seutuhnya. Walaupun kita seringkali nyanyikan lagu ini. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Wow, memuliakan nama-Mu. Ayo, semua jalan kita sudah memuliakan Tuhan. Ayo Pak, sudah. Semua jalan kita sudah memuliakan. Walaupun kita berkata aku mau, itu baru satu keinginan. Tapi sampai kapan? Kita hanya berhenti di situ, tidak pernah lanjut. Hanya tinggal kerinduan. Hanya tinggal janji. Tapi kita berkata, Tuhan, sempurnakan hidupku. Maka siapapun kita hari ini, karena Kristus sudah buka pintu, buka peluang, beri kesempatan itu. Maka orang yang merasa dirinya berdosa, bangkitlah. Orang yang merasa dirinya tidak berdosa, bertahanlah. Menarik sekali dari kisah anak yang hilang, ada satu kalimat yang berbunyi. Setelah dia sadar, dia lihat keadaannya. Lalu dia bandingkan orang-orang yang ada di rumah bapaknya. Itu yang membuat dia insyaf dan sadar. Lalu Alkitab berkata, bangkitlah dia. Pergi. Dan dia sudah bilang apa? Aku sudah rela. Tidak dianggap oleh bapak sebagai anak. Aku sudah rela untuk diusir, dimaki dan dimarah. Tapi ternyata tidak. Alkitab berkata dari kejauhan. Bapaknya melihat anak itu. Berarti apa? Setiap hari dinantikannya dia pulang. Dari kejauhan sudah lihat, anakku sudah pulang. Berarti tiap hari dia bangun, dia lihat jalan sana. Adakah anakku pulang? Hari ini tidak terjadi apa-apa. Besok lagi dilayangkannya pandangnya. Ketika dia lihat anak itu datang pulang. Alkitab berkata, dia segera merangkul dan memeluknya, menciumnya. Oh, menciumnya aroma yang bau. Oleh karena dia sudah tinggal berada di dekat kandang-kandang binatang yang disebut babi. Tapi orang itu bapaknya memeluk dan menciumnya. Segera menggantikan jubah yang sudah bau. Dan mengenakannya padanya sepatu, mengenakannya pada dia cincin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Semua kita ini orang berdosa. Alkitab berkata bahwa tidak seorang pun yang benar. Semua kita sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi karena kasih Allah memungkinkan kita untuk boleh datang pada Tuhan hari ini.
dimensi yang Tuhan buat harus dihargai. Perubahan yang Tuhan kerjakan harus kita hargai, harus kita sambut. Karena hari ini semua kita menjadi sama penting di hadapan Allah. Manusia boleh membuat klasifikasi, manusia boleh membuat perbedaan. Yang disebut dalam agama lain ada kasta rendah, menengah, sampai kasta tinggi. Manusia boleh buat itu. Tapi di dalam Tuhan itu tidak ada. Amin. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu ini. Seperti wanita. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu. Coba dinyanyikan. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sekali lagi katakan, seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu. Haleluya. Menangis di bawah kakimu. Yes. Demikian hidupku mau mengasihimu Tuhan, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia untuk melayani sampai akhir Tuhan. Akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Haleluya. Kehidupanku, amin, ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu Tuhan. Ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Anjur Simanulang, di dalam pelayanan hamba-Mu sebagai Wakil Ketua BPD Sumatera Utara Aceh, dan juga sebagai mantan Ketua STT Battle di Medan. Terima kasih berkati penggembalaan hamba-Mu di GBI Tanjung Anom, dan juga seluruh keluarga besar dan jemaat-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu bagi semua pengerja dan jemaat-Mu di GB My Family yang telah menerima firman kebenaran-Mu. Tidak ada lagi tembok pemisah. Kami bersyukur untuk kuasa pengampunan-Mu. Di dalam nama Yesus, mari kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin.